Selamat pagi anak-anak ibu tersayang kelas 7. Apa kabarnya? Ibu berharap kalian baik-baik saja. Nah, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang garis dan sudut part 2. Di garis dan sudut part 2 ini, kita akan membahas yang namanya pengertian sudut, penamaan sudut, dan jenis-jenis sudut. Tonton terus video dari ibu ya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke? Kita mulai. Di sini ibu akan menampilkan gambar lemari, buku, meja, ujung paku, ujung pensil, ujung pena. Di gambar ini ada yang namanya sudut. Coba perhatikan ya. Lalu di gambar yang kedua, ibu menampilkan yang namanya sudut tumpul. Ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari, di sini ibu tampilkan. Lalu gambar yang ketiga. Di gambar yang ketiga ini, ibu menampilkan yang namanya sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Nah, sudah diperhatikan 3 gambar dari ibu kan? Dari 3 gambar ini kita akan membahasnya satu persatu. Kompetensi dasar kita untuk mempelajari garis dan sudut ini menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Lalu indikatornya mempelajari pengertian dasar sudut dan menganalisis jenis-jenis sudut. Pengertian dasar sudut. Pengertian dasar sudut ya. Harus kita tahu dulu apa sudut itu. Di sini ibu tampilkan pengertian dari sudut. Nah, sudut itu adalah sebuah bangun atau bentuk geometris yang terbentuk dari pertemuan atau perpotongan 2 sinar garis tepat di satu titik dan dinotasikan dengan simbol seperti ini ya, simbolnya. Itulah yang dikatakan pengertian sudut. Di sini ibu gambarkan yang namanya sudut. Sudut APB. P itu merupakan titik sudut, PA itu sinar garisnya, dan PB itu sinar garisnya. Inilah yang dikatakan perpotongan 2 sinar garis. Ada 2 kan sinar garisnya? Tepat di satu titik. Inilah titiknya. Maka dikatakan sudut APB. Dituliskan dengan simbol seperti ini. Lalu, kita akan menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam.
Di sini kita akan membahas tentang jam. Kalau pukul 2, besar sudutnya berapa ya? Kalau pukul 1, besar sudutnya berapa? Nah, di sini kita akan membahas itu. Perputaran selama 12 jam. Jarum jam berputar sebesar 360 derajat. Ingat ya. Perputaran jam itu selama 12 jam sebesar 360 derajat. Inilah yang dikatakan perputaran selama 12 jam. Ini. Maka pergeseran tiap jam adalah 360 derajat dibagi 12. 12-nya dari mana? Karena ada 12 jam perputarannya. Sama dengan 30 derajat. Maka tiap jam ini besar sudutnya 30 derajat. Itu dia maksudnya. Setiap jam ini besar sudutnya 30 derajat. Supaya lebih paham lagi, Ibu kasih contoh yang pertama. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 3.00. Lihat ya, ini pukulnya. Ini yang menunjukkan jamnya. Jarum pendek di angka 3, jarum panjang di angka 12. Jarum jamnya di angka 3, jarum menitnya di angka 12. Kita jawab. Besar sudut pukul 3 sama dengan. Ada 3 jam dia ya. 1, 2, 3. Maka 3 per 12. 12 itu perputaran selama 12 jam. Dikali 360. 3 per 12 itu kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Dikali 360 derajat. Maka diperoleh hasilnya 90 derajat. Atau dengan cara yang kedua. Besar sudut pukul 3 sama dengan. Tadi katanya setiap jam itu kan 30 derajat ya. Maka 3 kali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Ini 90 derajat ya. Maaf ya, Ibu salah menuliskan. 90 derajat. Maka besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 3.00 adalah 90 derajat. Kita masuk contoh yang kedua. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 03.25. Ini gambar jamnya ya. Maka kita jawab. Jarum jam warna pink. Perhatikan warna pink. Ini. Menunjukkan 3 jam lebih 25 menit. Betul ya? Karena pukul 03.25. Maka dapat ditulis 3. 25 per 60 dikali 30 derajat. Pecahan campuran ini Ibu rubah menjadi pecahan campuran biasa. 60 kali 3, 180, tambah 25, 205, per 60 dikali 30 derajat. Maka diperoleh hasilnya 102,5 derajat. Jarum jam warna biru merupakan jarum jam yang menunjukkan menit, menunjukkan angka 5. Maka besar sudutnya 5 kali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Dari mana 5? Karena ada 5 jam. 1, 2, 1,
Ibu ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jarum jam dan jarum menit yang menunjukkan pukul 03.25 adalah 150 derajat, kita cari selisihnya, dikurang 102,5 derajat sama dengan 47,5 derajat. Sekarang kita membahas tentang penamaan sudut. Perhatikan gambar yang Ibu buat ini. Sudut CBA atau sudut ABC, sama itu. Pada gambar di samping, sinar AB dan sinar BC merupakan kaki sudutnya. Ini kaki sudutnya ya. Dan titik B merupakan titik sudut. Tadi udah Ibu terangkan ya di awalnya. Secara umum ada 2 penamaan sudut, yaitu yang pertama, titik B dapat dikatakan sebagai titik sudut. Ini titik B. Yang kedua, sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B, ini sudut B ya, bisa kita simbolkan dengan alfa, beta, boleh. Besar sudut ABC dilambangkan dengan M sudut ABC. Jenis-jenis sudut. Sudut yang pertama adalah sudut lancip. Ini sudut lancip. Kalau dikatakan sudut lancip, pasti besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi kalau ditampilkan sudut, besar sudutnya 80 derajat, apakah dia merupakan sudut lancip? Ya, dia sudut lancip. Karena 80 derajat itu kurang dari 90. Sudut yang kedua, siku-siku. Sudut siku-siku itu besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Diingat ya, kalau sudut siku-siku besarnya harus sama dengan 90 derajat. Dan ada simbol seperti ini. Ini merupakan sudut siku-siku. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul itu besar sudutnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Ini dia. Kalau dikatakan sudutnya 100 derajat, sudah dikatakan sudut tumpul. Kalau dikatakan 120 derajat, sudah dikatakan sudut tumpul juga. Jenis sudut yang keempat, sudut lurus. Besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Ini sudut lurus ya. Sudut lurus, sudut berpelurus sama itu. Lalu jenis sudut yang kelima, sudut refleks. Besar sudutnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Ini sudut refleks. Ini ya. Sudutnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Jadi kalau dikatakan besar sudutnya 200 derajat, maka dia dikatakan atau dikategorikan ke dalam sudut refleks. Kalau ada besar sudutnya 290 derajat, dia juga dikatakan atau dikategorikan ke dalam sudut refleks. Oke. Jadi jenis-jenis sudut ada 5 ya. Tadi sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Oke, kesimpulannya. Sudut itu tadi adalah
bentuk geometris yang terbentuk dari perpotongan dua sinar garis pada satu titik dan dinotasikan dengan simbol seperti ini. Lalu yang kedua, jenis-jenis sudut terdiri dari sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap berdoa supaya virus corona berlalu dengan cepat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali